bikin ikan yang bagus, bisa menjualnya, dapat uang, dan kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi. Ikan asin mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Pik. Kali ini konten Pik Gupi agak sedikit berbeda. Yang biasanya kita acara ngobrol sama Gupi, kita menghadirkan narasumber atau teman-teman dari komunitas. Kali ini agak sedikit berbeda. Nah, teman-teman Gupi, kali ini Bang Pik itu mau sedikit bercerita sejarah. Bukan sejarah ya, ini pengalaman 1 tahun setelah Bang Pik masuk ke dunia Gupi. Waktu itu belum begitu paham tentang Gupi. Nah, setelah kesini semakin bertambah teman, akhirnya kita masuk ke komunitas itu, kita jadi tambah banyak pengetahuan. Nah, ini sedikit cerita singkat dari awal ya. Waktu itu saya itu pertama kali lihat Gupi itu di tempat teman. Itu namanya Mas Joy yang di Jemantono itu. Nah, itu kita dikasih ikan Gupi. Itu diambilkan dari lubukan, dari kolam. Itu ada banyak. Mungkin kalau sekarang bahasanya mungkin biasa dikatakan itu Gupi cendol, Gupi cendolan, rijekan entah itu apa, semua jenisnya itu komplit di satu kolam itu ada banyak banget. Nah, dari situ saya langsung tertarik. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya pertama saya bikin ini. Nah, ini di dream ini saya dulu ini dikasih, kalau nggak salah ini bulan Mei kalau nggak salah. Ini bulan Mei. Ini dikasih apa ya, ini HB pastel, apa HB wet, mungkin rijekan, mungkin ini semua cendolan. Nah, dari sini waktu itu selang 2 minggu saya langsung pesen akuarium. Pesan akuarium waktu itu belum ada standar, belum tahu standar akuarium yang dipakai untuk ngebreed Gupi itu seperti apa, ukurannya berapa kali berapa, itu belum tahu, sama sekali belum tahu. Kita belum ada kenalan di dunia Gupi, itu belum ada kenalan. Nah, waktu itu kita pesennya itu asal-asalan, dan itu pun ini saya pakainya ini. Nah, ini kan kita pakainya akuarium yang kaca belakangnya aja Bang Bay. Itu kita pakainya air galon isi ulang. Nah, ini pakai air galon isi ulang teman-teman. Belum tahu sama sekali. Intinya pokoknya seneng dulu sama Gupi kan gitu. Nah, terus setelah itu kita ada teman ngobrol, kebetulan itu di Polokarto, itu di tempat teman. Waktu itu kita kan saya itu berangkatnya itu kan dari basic saya itu dari Memijah Lele, dan di sana itu ada teman dikenalkan, yang di situ waktu itu dikenalkan salah satu teman, dan akhirnya sekarang jadi teman saya di komunitas, dan itu sebagai guru saya. Pertama kali saya mengenalkan saya Gupi itu namanya Mbak Sekti. Nah, dari situ saya tahu harga Gupi. Waktu itu Mbak Sekti itu udah pemain senior, udah lama banget. Itu udah ke pasar luar. Jadi harganya saya dikasih tahu itu cukup kaget. Dari harga mulai dari 250 sampai harga yang 1.500.000, dia itu punya koleksi di situ. Nah, dari situ saya tambah semangat untuk melanjutkan hobi Gupi ini. Dari awal saya udah suka dulu, dan ketemu dengan orang yang pemain lama, Mbak Sekti itu kasih tahu, oh ini harganya segini, ini harganya 15, ini 25, ini 50, kalau yang ini 500. Ternyata perbedaannya jauh sekali. Ini saya masih awam, ikan yang harganya murah, yang harganya katakanlah ini 25.000 sama yang harganya 500, kita yang masih awam itu udah tahu.
beda banget. Dari model ikannya, dari coraknya, dari ekornya itu beda banget. Nah, terus sama Mbak Sekti itu disarankan masuk komunitas, Mas. Waktu itu saya masuk dikasih tahu nomor ketua komunitas KGSR. Nah, dikasih nomor Mas Angga itu tak telepon sampai berapa kali, dia sibuk terus. Setiap saya telepon dia itu pas lagi di jalan, pas lagi rapat, pas lagi ini. Ya udahlah, saya nggak, waktu itu belum masuk. Nah, kalau nggak salah itu akhir tahun, itu bulan Oktober itu ada kopdar komunitas Gupi Solo Raya, itu di tempatnya Pak Di Yusuf. Nah, waktu itu saya langsung terpikir ini saya harus datang. Saya nggak ada teman kenalan sama sekali, saya langsung pede aja datang dan di tempat kopdar ini saya langsung nempel Pak Di Yusuf. Nah, saya ngobrol sama Pak Di Yusuf, bercerita, dijelaskan sama Pak Di Yusuf dari cara breeding, cara perawatan air, segala macam itu diceritakan semuanya. Dan waktu itu saya, mungkin kalau Pak Di Yusuf nggak lupa, waktu itu saya tanya, Pak D, masuk Pak D mulai Gupi ini dengan modal berapa? Dan sekarang omsetnya per bulan berapa? Pak D Yusuf, kalau nggak lupa, kalau masih ingat pasti ketawa ini ya. Nah, itu teman-teman, dari pertemuan kopdar dari komunitas itu akhirnya saya mulai itu tambah semangat. Nah, saya banyak kenalan itu kan, dari satu anggota ke anggota yang lain itu saya datang. Dan lah waktu itu saya terpikirkan langsung, sekalian lah saya bikin channel YouTube. Waktu itu berpikirnya saya masih di dunia ikan, semua dunia ikan lah, semua jenis ikan. Nah, entah itu ikan lele, nila, koi, gupi. Nah, itu kita kan main, tapi kok kayaknya kurang fokus. Dan akhirnya saya memutuskan, oke lah, saya menekuni gupi dan saya harus bikin channel gupi. Karena apa? Tujuan saya bikin channel Bang Big Gupi ini, tujuan saya itu kita pengen silaturahmi ke semua teman penghobi gupi, dari satu anggota ke anggota yang lain. Pasti di situ nanti ketika saya mau nyari bahan konten untuk kita up di channel saya, dari situ nanti dari obrolan pasti saya dapat ilmu, dan tentunya itu ilmu pasti yang bermanfaat itu untuk teman-teman semua yang sudah mampir ke channel Bang Big Gupi. Ya, jangan lupa ya, kalau udah mampir subscribe dulu dong. Oke, nah selanjutnya nanti kita lihat. Pertama kali saya bikin tank itu ukurannya lucu, 1 meter kali 1 meter kali 20, tinggi 20, itu kita sekat jadi 5 bagian. Nah, nanti nih kita kasih lihat ya. Yuk. Nah, yuk kita lihat akuarium pertama kali saya bikin tank. Yuk, nih. Nah, ini teman-teman, yang ini. Nah, ini waktu itu kita belum tahu ukuran standar untuk gupi itu berapa. Kita belum tahu. Ini pakainya, saya itu pakai yang 1 meter. Ini kita sekat jadi 5, jadi 20 cm persegi. Ini kita tingginya juga 20. Ternyata setelah ketemu teman-teman di komunitas, kita ngobrol-ngobrol dari dari yang senior, ternyata ukuran tank untuk progres ikan kontes itu beda banget. Ternyata dari segi ukuran, dari filter, dari semuanya itu kita udah salah. Nah, akhirnya dari situ kita ya udah, kita makainya ini kita perbanyak dulu lah. Oke lah, yang penting kita bisa nge-breed gupi dulu. Nih, waktu itu pertama kali saya belajar itu dari Black Moscow, dari AFR, waktu itu Dragon, Ivory, dan semakin kesini kok ternyata jenisnya itu banyak banget. Nah, akhirnya kita kalau main tank semua, kita juga mengingat
budget, akhirnya kita ini bikin ngambil nampan. Nah, nampan seperti ini kita pakai untuk ngebreed. Nah, ini kita pakainya nampan simple ya, bukan simple sih, intinya murah. Intinya murah juga. Ini kita makainya waktu itu ngambil 2 lusin lah, coba 2 lusin dulu. Nah, terus nambah lagi pakai box es krim, pakai nampan box es krim. Ternyata banyak yang menggunakan box styrofoam, ada yang menggunakan trim, ada yang box kulkas. Nah, coba ini kita lihat yang di sini. Yuk kita lihat ini yang pakai box styrofoam, pakai trim, ada yang pakai ini pakai kolam beton. Kolam beton cuma ukuran kecil. Ini ukuran 70 kali 120 cm. Airnya tingginya kita makanya cuma 25 cm. Kalau yang ini kita pakai box apa ya? Ini styrofoam bekas packing ikan asin mungkin ini. Ini pakai styrofoam di sini, teman-teman. Itu kan biasanya kalau yang pakai outdoor kan banyak yang cerita katanya ikannya itu gampang sakit, kena jamur. Tapi saya mencoba. Ini kita atapnya kita kasih plastik UV dan masih kita kasih paranet. Ini mungkin sedikit lebih aman, teman-teman. Mungkin bisa dicoba. Nah, ini kita pakainya. Nah, ini ada dream. Nah, ini yang dream besar ini kita pakai budidaya apa ya? Bukan budidaya. Kita buat ngulur ODM. Jadi kalau mungkin kita kehabisan stok pakan, kita pakainya DM. Kalau males untuk Artemia, mau masak Artemia kita males, kita bisa pakai DM. Sementara di sini kita makainya full pellet, makainya autohim. Akhirnya kita juga bikin nyoba sedikit-sedikit lah. Intinya kita juga pengen upgrade. Yuk kita lihat sana. Ini tank setelah kita masuk ke komunitas dan banyak kenalan dan akhirnya sharing-sharing sama teman, akhirnya kita ketemu tank lah. Ini kemarin kenapa kita ukurannya belum standar? Ini kita kemarin ngambil bahan seadanya. Intinya budget kita baru cukup untuk bikin seukuran gitu. Nah, ini ukurannya. Ini kemarin itu kita bikin ukuran 24 kali 24, ke belakang itu 40 cm. Itu kita bikin dengan ada yang kita bikin model semi undergravel untuk filternya. Nah, ada yang kita bikin biasa, filter pakai biasa. Jadi dari nampan tadi kan itu ada kita indukan, kita itu di box es krim. Setelah ngobrol itu kasih nampan. Paling umur 1 bulan kita masuk ke sini. Nah, dari sini kita cuma fleksibel aja, asal mana tempat yang kosong. Kadang dari sini juga masuk ke styrofoam, kadang masuk ke kolam. Cuma memanfaatkan tempat mana yang kosong. Nah, terus dari situ, dari obrolan dari teman-teman sih kita sharing, akhirnya kita mengenal kontes, akhirnya kita juga pengen progres akan kontes juga. Kita pesen untuk tanknya yang standar mungkin dari standar teman-teman mungkin beda-beda ya. Kalau yang selama ini kita dapat informasi dari teman-teman, mungkin dari senior yang di Solo banyak yang menyarankan untuk ukuran tank itu 30-50, lebarnya 25. Jadi 25, 30, ke belakangnya itu 50. Nah, kita bikin baru 1 rak. Mungkin nanti setelah ya ada rezeki lah, mungkin nambah lagi. Kita baru nyicil untuk raknya dulu, nanti tanknya baru proses. Cerita David tadi dari awal perjalanan 1 tahun di Gupi itu, intinya gini. Kenapa saya masih menekuni di hobi-hobi ini? Ternyata dari hobi-hobi ini kita berkomunitas, ternyata luar biasa banget teman-teman. Kita itu banyak teman, di mana-mana itu banyak kenalan dan apa ya, solidaritas teman antar sesama penghobi itu luar biasa banget. Entah itu dari Karanganyar, dari ujung Magetan, Karanganyar, Solo, Klaten, Jogja, sampai Semarang, bahkan yang di Lampung itu apa ya, untuk berbagi ilmu itu luar biasa banget. Seperti kekeluargaannya itu udah disatukan oleh Gupi ini sendiri. Untuk teman-teman yang baru mulai, intinya gini, ayo gas wood lah. Intinya kita punya apa, yang penting semangat dulu, semangat. Akhirnya kita nanti setelah
perjalanan waktu kita itu udah ada kenalan dari komunitas, itu nanti sharing itu banyak ilmu yang kita dapat. Akhirnya kita bisa kita bisa mewujudkannya itu ya sesuai dengan budget kita lah. Kita nggak usah memaksa, kita berjalan ngalir aja. Nanti setelah kita itu udah bisa bikin ikan yang bagus, bisa menjualnya, dapat uang, dan kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi. Nah, jadi itu teman-teman ya, untuk konten kali ini mungkin sekedar kita cerita dari pengalaman 1 tahun di Gupi. Nah, mungkin nanti setelah kondisi ini sudah normal kembali, mungkin kita akan menyapa sahabat-sahabat Gupi yang di komunitas kita, mungkin dari Solo, dari Jogja, dari Klaten. Kita mau menyapa untuk sharing-sharing ilmu, dan tentunya nanti kita share ke teman-teman yang lain, dan pastinya nanti bermanfaat sekali. Intinya kita selalu berbagi. Salam ngobrol, cuas.